Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim waladzi hadana li tariqil qaumi wa faqqahana fi dinil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tusilna ila jannatin na'im wa takunu subabal linadari li wajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad dan abduhu wa rasuluhu nabiyyur ra'ufur rahim sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usinin na'sim wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal, pikiran, rasa, dan kasar. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan hanya dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, seperti makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah. Manusia sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4 diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk pada Allah, bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmania, atau bisa seperti setan, hanya mengumbar hawa nafsu saja. Sebagai makhluk ciptaan dalam keadaan bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, sebagaimana dikutip oleh Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuzaluha arba'ata asya ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal saleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal saleh buah dari akal yang memahami agama dengan pengendali berupa rasa malu. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami makna yang hak dan batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nasailul Ibad mendefinisikan akal sebagai jauharur ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'allaqo bibadanil insani yu'rafu bihil haqq wal batil. Permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagi manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat malu serta membuahkan amal sahih. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu menjadi 2, yakni hayaun nafyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafyun adalah rasa malu yang diberikan oleh Allah pada manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah ayyamna al-mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan min Allah,
ketika orang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal saleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal saleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sifat dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari adalah betapa banyaknya orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya ataupun kelompoknya. Maka akibat yang ditimbulkan dari itu bukanlah amal saleh, tetapi justru maksiat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah dalam hadis di atas juga mengingatkan pada kita akan bahayanya yang mengancam 4 permata. Rasulullah mengatakan, "Fal-ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuziluddina wa tama'a yuzilul haya awal ghibatu yuzilul amala sholeh." Marah-marah dapat menghilangkan akal, iri dengki dapat menghilangkan agama, serakah dapat menghilangkan rasa malu, dan menggunjing dapat menghilangkan amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'azi wa iyyakum bila ya'ti wa dil hakim. Innahu ta'ala jawadul karim malikam barur ra'ufur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi fi taqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala sayyidina al-karim faqala innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya minhum wal amwat. Ada fa'kannal bala'a wal gula'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wal bagya wassuyu wal muhtalifata wasyada'i wal mahin maduha raminha wa ma batona min baladina hadha khasatan wa min buldanil muslimina na'ammat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itadil qurbani wa yanha wal ihsa'i wal munkar ribal ya'dikum la'allakum yatadakkarun. Padakarullahil adim yadkurukum la dzikrullahi akbar.